Satrio Piningit adalah sosok legendaris dalam khazanah Jawa yang sering dibicarakan. Nama ini berarti kesatria yang tersembunyi, dan ia sering disamakan dengan gelar Ratu Adil, Raja Adil. Ia diprediksi menjadi pemimpin agung Nusantara di era kekacauan. Jayabaya, Raja Sakti dari Kediri abad ke-12, menuliskan ramalannya. Satrio Piningit kelak jadi keturunan Majapahit yang bijak dan jujur, menguasai Jawa dan membawa keadilan ke seluruh dunia. Sejarah juga mencatat tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro, Bung Karno, bahkan Megawati pernah dianggap sebagai Ratu Adil di zamannya. Cerita rakyat menambah detail mistis. Satrio Piningit dikisahkan sebagai anak Batara Indra. Wajahnya mirip Dewa Kresna, wataknya seperti Bima, Baladewa, bersenjata Trisula Sakti. Gila kan? Wajahnya bagai dewa, aura kekuatannya luar biasa. Ciri-cirinya bikin merinding. Ia disebut yatim piatu. Hidup penuh perjuangan sejak kecil. Hidup mandiri dan tak pernah meminta-minta. Meski sederhana, katanya ia sangat bijaksana dan welas asih, bahkan bisa meramal masa depan. Karena itulah orang Jawa menaruh harapan besar padanya. Diyakini kelak akan muncul sebagai Ratu Adil yang menyejahterakan dunia. Uniknya, figur Satrio Piningit mirip dengan cerita penyelamat di tradisi lain. Banyak yang menyebutnya setara dengan Maitreya dalam Buddhisme atau Imam Mahdi dalam Islam. Intinya, ketika dunia gelap gulita, umat menanti sosok penyelamat. Nah, Satrio Piningit masuk kategori itu bagi masyarakat Nusantara. Itulah kenapa legenda ini terasa sakral, membawa pesan mendalam tentang harapan dan keadilan universal. Lantas, apa saja pertanda kedatangan sang ksatria tersembunyi? Menurut Jayabaya, Satrio Piningit akan datang di puncak kekacauan, era yang disebut zaman Kala Bendu, masa carut-marut. Banyak penafsir ramalan mengatakan, gejala zaman ini mulai muncul sekarang. Misalnya, bait kuno Joyoboyo menggambarkan bencana dahsyat. Banjir bandhang, ono ngendi-endi, gunung jeblog, tanang himpeni, artinya banjir bandang melanda di mana-mana. Gunung-gunung meletus tiba-tiba. Suaranya mirip benar dengan kejadian yang sering kita alami di zaman kini, membuat bulu kuduk merinding. Contoh nyata lain, ramalan khusus tentang Gunung Slamet, Jawa Tengah. Joyoboyo berkata, ketika Slamet mulai bergemuruh, maka keluarlah Satria Wirang, sosok gelap yang akan menantang Satrio Piningit. Satria Wirang digambarkan membawa pasukan besar melawan sang pahlawan harapan. Namun cerita Joyoboyo menyebut, Satrio Piningit tetap keluar sebagai pemenang. Bayangkan, ketika Slamet bicara, rakyat pun bertanya-tanya, apakah Satrio Piningit sudah di depan mata? Uniknya, belakangan Slamet memang aktif. Gempa dan letusan debu sering terjadi. Fenomena ini membuat masyarakat makin bertanya, apakah kita benar-benar memasuki zaman yang disebut Jayabaya? Lalu, siapa sih Satria Wirang itu? Dalam legenda ia ada semacam antagonis terselubung. Ia adalah petarung lain yang pernah dikalahkan Satrio Piningit. Punya pasukan besar, tetapi kalah dalam perang besar dan tak menerima kekalahan. Ada yang menyebutnya sosok malang yang tersingkir. Ada pula yang menganggapnya jahat karena menolak menyerah. Pokoknya Satria Wirang hanya muncul sekali atau dua kali, berkonflik hebat dan kemudian tersingkir. Menurut ramalan, setelah Satrio Piningit berhasil mengalahkannya, Satria Wirang itu akan lenyap. Karena itu, banyak orang Jawa amat memperhatikan gejala di sekitar Gunung Slamet.
Bila gunung itu bicara, katanya Satria Wirang akan datang lebih dulu. Iya, bayangkan dua ksatria sakti bertarung dalam dentuman gemuruh bumi. Gambaran dramatis ini membuat bulu kuduk merinding. Ketika kegelapan menghadang, sang pahlawan harapan, Satrio Piningit, tetap muncul sebagai pemenang. Tanda-tanda alam sekarang, seperti gemuruh Slamet dan lahar yang mengalir, membuat sebagian orang berpikir, mungkinkah legenda ini benar-benar terjadi di depan mata kita? Selain bencana alam, legenda ini punya simbolisme lain. Budak Angon. Dalam cerita rakyat Sunda, Satrio Piningit diibaratkan sebagai budak Angon, anak penggembala. Bayangkan, calon pemimpin dunia digambarkan sebagai pemuda sederhana yang menggembala. Ia berjalan mengumpulkan daun kering dan ranting. Dan kabarnya batang-batang ini melambangkan masalah-masalah bangsa, korupsi, fitnah, dan konflik sosial. Intinya budak Angon, Satrio Piningit, digambarkan mengumpulkan semua sampah masalah tersebut untuk kemudian dibersihkan. Cerita ini memberi pesan bahwa orang kecil sekalipun bisa menjadi pembawa perubahan. Jika niatnya baik, pesan legenda ini sangat kuat. Setelah masa terpuruk, akan muncul pemimpin adil yang memperbaiki segalanya. Orang Jawa meyakini Ratu Adil, Satrio Piningit, nantinya akan menegakkan kembali tatanan yang carut-marut dan membawa Nusantara ke zaman keemasan. Seperti konsep Mesias di agama lain, sosok ini dinantikan sebagai jawaban saat dunia masih gelap gulita. Joyoboyo juga menambahkan detail unik. Ia menulis, Satrio Piningit akan datang dari lereng timur Gunung Lawu, di tepi Sungai Bengawan, Solo. Rumahnya pun digambarkan sederhana seperti sangkar burung bertingkat 3. Coba bayangkan, pemimpin besar bermarkas di sangkar burung bertingkat 3. Simbol-simbol inilah yang menegaskan kerendahan hati sang ksatria. Meski memiliki kekuatan besar, ia lahir dan tumbuh di lingkungan sederhana. Lantas, kapan sih tepatnya Satrio Piningit akan muncul? Jawabannya memang samar. Jayabaya memberi petunjuk. Paling lambat, sesudah akhir zaman. Iya, itu artinya di ujung kerusakan parah. Bahkan sebelum kiamat, barulah sang ksatria muncul. Joyoboyo menuliskan bait. Setelah akhir tahun, sebelum akhir dunia, turunlah seorang dewa menjadi raja berwujud manusia. Bait ini sering dianggap sebagai nubuat lahirnya Satrio Piningit di penghujung zaman. Era modern memunculkan spekulasi baru. Penulis Tribudi Marhain Darmawan bahkan menyebut ada figur bernama Satrio Pinandhito Sinisihan Wahyu yang ia anggap Satrio Piningit masa kini. Ia bertanya, apakah sosok itu sudah berjalan di antara kita? Mengingat banyak tanda alam yang katanya pertanda kita memasuki zaman Kala Suba, zaman kejayaan setelah Kala Bendu. Iya, namanya panjang. Ceritanya juga panjang, namun cukup menggugah untuk dipikirkan. Fenomena global belakangan ini juga memperparah rasa penasaran. Pandemi COVID-19 sempat dianggap peringatan alam karena virus mematikan itu melumpuhkan dunia, krisis iklim dan kerusuhan politik di banyak negara. Membuat orang semakin bertanya-tanya, apakah ini tanda-tanda yang dimaksud? Di media sosial, teori konspirasi kian marak, mulai dari angka-angka misterius hingga penampakan gaib di langit, semuanya dihubungkan dengan ramalan ini. Mengerikan sekaligus bikin berdebar. Kita sulit memastikan mana yang benar-benar petunjuk dan mana sekadar kebetulan. Namun yang jelas, kisah ini memicu diskusi menarik tentang apa yang sedang terjadi di dunia.
Selain itu, tokoh-tokoh kontemporer ikut jadi bahan perbincangan. Beberapa sosiolog bahkan pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai calon Satrio Piningit. Meski banyak yang membantah karena Jayabaya memang menyebut Ratu Adil akan memimpin dunia, bukan hanya satu negara. Pada akhirnya, legenda Satrio Piningit menunjukkan bagaimana manusia di masa sulit selalu mencari harapan. Mungkin tak ada yang pasti, tetapi cerita-cerita ini memberi kekuatan dan keyakinan bahwa pemimpin keadilan itu suatu saat akan muncul. Begitulah kisah Satrio Piningit yang penuh teka-teki dan inspirasi. Dari ramalan kuno hingga spekulasi modern, ceritanya membuat kita berpikir keras. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia kita? Sekalipun tak semua ramalan terbukti, setidaknya kisah ini mengingatkan kita untuk tetap optimistis. Setelah masa tergelap, selalu ada cahaya harapan yang muncul. Kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita misteri dan spiritual seperti ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami ya. Nantikan video-video selanjutnya tentang legenda Nusantara, ramalan kuno, dan konten spiritual seru lainnya. Sampai jumpa Sobat Spiritual.